Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Shalom. Haleluya, yang kedua saya yakin bisa lebih dahsyat dari yang pertama. Shalom. Haleluya, berkasih kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita bacakan doa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita, yaitu doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita bacakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan membawa persembahan syukur kita melalui pujian dan penyembahan kita pagi hari. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang
Mari angkat kedua belah tanganmu di atas kepala. Naikkan pujian ini bersama, katakan. Kau Bapakku yang baik. Kau Bapa yang selalu mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar untuk kami Bapa. Kau Bapakku yang baik. Ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi bersama, katakan. Kau Bapakku yang baik. Buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu setia untuk kami Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berhenti, selalu baru dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Perabatakan aralaba ya syikira labata karalaba. Iya nana mata karalaba bala 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 bala. Ya Roh Kudus, kami mengundang Kau hadir di tengah-tengah setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Penuhi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah kami boleh terus ada dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa.
sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di matamu Bapa. Huria batakan aralabas, karalabas. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, katakan pujian ini. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Boleh kasih kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Amin Tuhan, sebab Engkau Allah Bapa kami yang kekal. Kini siang hari ini kami melompat bagi nama-Mu, masuk semakin dalam hadirat-Mu dengan penuh sukacita. Mari jemaat yang dikasih yang bersama-sama nyatakan haleluya, amin. Shalom Bapak yang dikasih, selamat siang, shalom. Ada sukacita yang luar biasa siang hari ini, amin. Berikan salam kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu. Mari kita muji muliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur bersama-sama gereja Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita kami nyatakan Tuhan siang hari ini, haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, haleluya. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Berjemaat yang dikasih, saat hati bersyukur, amin, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah-Nya dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Berikan sorak-sorak penonton Allah kita lebih lagi, haleluya. Mari gereja Tuhan masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita, haleluya. Mari kita nyatakan bersama. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, amin, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian, haleluya. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari jemaat yang dikasih nyatakan, saat hati bersyukur, amin, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian, haleluya. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kami nyatakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sebab Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya, berikan sorak-sorak penonton kita lebih lagi, haleluya. Masih siap untuk muji muliakan nama Tuhan dengan kemuliaannya siang hari ini, amin. Haleluya, biarkan api kemuliaannya hadir di tengah siang hari ini. Jemaat GPN, haleluya. Mari kita nyatakan bersama gereja Tuhan siang hari ini. Dengarkanlah suara nafas
semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat diri baginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah. Mari jemaat yang dikasih ini, boleh angkat tangan berdiri nyatakan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia. Katakan bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat diri baginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari nyatakan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua Tuhan. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia. Mari jemaat yang dikasih siang hari ini bersama. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus kami nyatakan Tuhan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, kami nyatakan. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah segala raja. Nyatakan segala raja, segala raja. Hey, berikan sorak-sorai kemuliaan Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Dipersilakan jemaat yang dikasih untuk kembali duduk. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Halo jemaat yang terkasih, kami rindu mengundang jemaat yang terkasih untuk mengikuti KUL, Community of Love. Melalui KUL, kita tidak hanya bersekutu dan bertumbuh, tapi kita juga saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari jangan berjalan sendiri. Untuk jemaat yang rindu mengikuti KUL, dapat menghubungi tim pelayanan setelah selesai ibadah atau menghubungi kontak person yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari datang ke rumah doa setiap hari Selasa dan hari Sabtu minggu kedua pukul 10 pagi. Mari bersama-sama mencari wajah Tuhan, bersatu dalam doa, dan membawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini ya, agar kita sama-sama dapat dipulihkan, dikuatkan, dan juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai ketemu di rumah doa GPN, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut jadwal ibadah raya GBI pada hari Minggu. GBI Cipondoh Narita di jam 8 pagi, GBI Grand Permata Niaga di jam 9.30 dan di jam 11 siang, dan GBI WTC Matahari Serpong di jam 10 pagi. Mari kita datang beribadah dengan hati yang rindu membawa pujian, ucapan syukur dan doa kita kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman, saudara, sahabat dan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan untuk sama-sama kita beribadah dan menerima hadirat Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Ibadah anak GBI Grand Permata Niaga diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Dan ibadah anak GBI Mall WTC Matahari Serpong diadakan setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi. Mari Bapak Ibu, sebelum mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita angkat pujian ini sama-sama dari awal. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita angkat pujian ini sama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
Terimalah pujian dan penyembahan kami ini Tuhan, yang kami naikkan dari hati kami, bersama dengan gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan. Hamba berdoa hari ini dari GBI GPN Tuhan, Grand Permata Niaga. Aku berdoa ada bau-bauan yang indah, dupa yang harum, naik menyenangkan hati Tuhan dan memberkati sorga. Bukan hanya mulut yang kami mau persembahkan, bukan hanya lidah, bukan hanya lagu, bukan hanya ritual ibadah. Kami mau belajar mempersembahkan tubuh kami. Jadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Itu jadi ibadah kami yang sejati. Sehingga kami bukan orang-orang munafiknya Tuhan. Kudus seminggu sekali. Kudus di tempat-tempat ibadah, kudus di panggung-panggung rohani. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kami kudus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Nyatakanlah kesalahan kami. Perbaikilah kelakuan kami. Pimpin kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Ajarlah kami. Oleh sebab itu Bapa, kami nantikan sabda-Mu menyapa kami. Menguatkan, menegur kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, kami ucap syukur. Umat percaya diberkati, katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, shalom. Minal aidin wal faizin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baru pulang liburan, masih capek, masih ngantuk, udah bokeh, ya biasa ya, habis liburan ya enggak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya kita lihat dalam Alkitab kita, Markus pasal yang keempat. Markus pasalnya yang keempat, Injil sinopsis Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Udah ketemu? Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Apa katanya? Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak. Lalu ia bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga. Yes, terusin. Ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Terusin. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan, membacanya sejauh ini dan memeliharanya dalam hidup. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh tanya, siapa yang punya ide untuk berlayar pada malam hari itu? Siapa? Tuhan. Tuhan Yesus. Murid-murid nurut enggak? Nurut. Murid-murid sebelumnya profesinya apa? Nelayan. Yesus ada enggak di dalam perahu mereka? Ada. Bapak Ibu, kalau Anda lihat perikop ini, maka kalau Anda berharap ikut Yesus kemudian gak ada masalah, mohon maaf ya, salah Pak. Firman Tuhan hari ini bilang, mereka melakukan kehendak Tuhan, menyertakan Tuhan. Di tengah-tengah gelombang Bapak Ibu, di tengah-tengah ada badai. Kalau Anda berharap dalam hidup ini, saya berdoa, saya perpuluhan, saya penyembahan, Anda melakukan kegiatan-kegiatan rohani dan Anda berharap hidupmu tanpa badai, mohon maaf, Anda salah. Anda pasti kecewa. Murid-murid juga sama. Dia lakukan kok kehendak gurunya,
Dia ikut sertakan gurunya dalam perjalanan, tapi ternyata mereka nggak kebal terhadap tofan. Amin, saudara. Bahkan tofan yang mereka hadapi itu tofan yang lebih gila dari yang sebelumnya. Tadi kan saya tanya, murid-murid apa? Nelayan. Mereka bukan baru pertama kali berlayar di Danau Galilea. Danau Galilea udah jadi keseharian mereka cari makan, Bapak Ibu. Dan mereka sudah sering menghadapi badai Danau Galilea. Tetapi hari itu murid-murid menyerah. Saya tahu dari mana menyerah. Karena firman Tuhan katakan, waktu Yesus lagi di Buritan, muridnya datang sama dia. Dia bilang, "Guru, tidakkah kau peduli?" Kalau kita apa? Bahasa terangnya, bahasa Betawinya gini, "Guru, mati nih kita nih." Gitu. Dia udah gak kuat. Dia udah gak bisa mengatasi badai itu. Ini bukan badai yang biasanya. Ini badai yang special edition. Yang dia gak pernah hadapi. Air menyembur masuk. Yang dikeluarin sama yang masuk. Banyakan yang masuk. Sebentar lagi tenggelam. Murid-muridnya tahu kapan waktu kritis. Dia membangunkan Yesus dan dia berkata, "Guru, kita udah gak sanggup. Guru, kita binasa." Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Bukankah mereka melakukan kehendak Tuhan? Bukankah mereka menyertakan Tuhan? Kan banyak orang yang buka toko, kemudian undang pendeta, tokonya diberkati. Bukan berarti tokomu nggak bebas dari badai Bapak Ibu. Mungkin usahamu, mungkin pernikahanmu. Kenapa? Karena di dalam Tuhan persoalan itu baik. Persoalan itu, bilang sama saya, persoalan itu baik. Salam kanan kiri, selama kau nggak cari persoalan. Persoalan yang diizinkan baik Bapak Ibu. Kita udah hati-hati, kita udah nggak salah, kita udah melakukan hal yang benar. Ada aja persoalan, ada aja orang jahat, ada aja mulut-mulut yang bocor, yang jahat, ada aja fitnah, ada aja begini begitu, ada aja orang berusaha menjatuhkan kita. Tapi saya mau kasih tahu, badai-badai itu tidak di luar kendali Tuhan. Badai-badai itu diizinkan. Ada maksud dan tujuannya. Amin, saudara. Jadi kalau saudara itu terima paketnya ada namanya persoalan. Apa yang Anda harus lakukan Bapak Ibu? Boleh nggak salam kanan kiri bilang unboxing? Amin, saudara. Jangan dibuang paketnya. Boleh salam kanan kiri bilang unboxing, di unboxing. Kenapa? Supaya lu tahu dalamnya. Persoalan itu cuman judul paketnya. Tapi di dalamnya kalau engkau nggak unboxing kau buang, kau menghindar, saya mau kasih tahu. Engkau nggak tahu apa yang ada di dalam paket persoalan itu. Karena selalu ada berkat-berkat terbaik di balik persoalan. Saudara tahu nggak ada berkat yang saudara nggak akan pernah bisa terima kecuali berkat itu ada di dalam persoalan. Nah kalau Anda nggak mau, Anda buang persoalan itu, Anda ambil jalan pintas, Anda kompromi, Anda nggak akan pernah tahu berkat-berkat itu. Demikian juga di dalam pembacaan kita. Coba kita lihat berkat yang pertama tuh pas ayat 41. Kita baca sama-sama, 2, 3, apa katanya? Siapa gerangan orang ini, apa katanya? Sehingga angin dan danau pun taat. Murid-murid itu belum tahu siapa Yesus. Murid-murid belum kenal siapa Yesus. Murid-murid hanya tahu Yesus ini seorang guru yang biasa rabi, yang biasa ngajar di bait Allah. Dan rabi ini kalau ngajar penuh dengan kuasa dan karismatik. Khotbahnya bagus, ininya. Dia nggak tahu siapa Yesus. Sampai satu kali Yesus bawa pada pengalaman di dalam badai. Baru dia tahu ternyata Yesus itu bukan sekedar rabi.
Kenapa? Karena angin dan danau pun apa? Taat kepadanya. Artinya apa? Artinya mereka punya pengalaman dengan Tuhan. Kenapa orang Kristen selalu dikuasai ketakutan? Karena banyak orang Kristen gak punya pengalaman sama Tuhan. Kalau Tuhan gak jadi pengalaman saudara, imanmu akan begitu-begitu saja, tidak akan pernah bertumbuh. Amin saudara? Amin. Makanya saudara dibawa oleh Tuhan, berpengalaman dengan dia, supaya engkau menyaksikan betapa hebatnya Tuhan yang saudara sembah. Amin saudara. Saya yakin Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang sedikit banyak punya pengalaman dengan Tuhan. Kenapa? Karena Anda adalah orang-orang yang lolos dari 2020 kan. Covid kan, pandemi kan. Anda lihat kan, jungkir balik kan pandemi. Amin saudara? Iya, sedikit banyak engkau pasti punya pengalaman dengan Tuhan. Kapan kita punya pengalaman dengan Tuhan? Mohon maaf ya. Kalau asuransimu masih bisa bayar tagihan rumah sakitmu, engkau gak pernah bersaksi mengenai Tuhan, engkau pasti akan bersaksi mengenai asuransi saudara. Ci, lu ikut asuransi ini dah, kenapa? Gua kemarin sakit, puji Tuhan lu, baik. Amin saudara? Amin? Ya? Iya. Kalau tabungan saudara masih bisa membayar tagihan rumah sakit saudara, saudara gak punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau koneksimu masih bisa menyelesaikan persoalanmu, saya percaya bahwa engkau tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Kapan dong saya bisa punya pengalaman dengan Tuhan? Kalau hanya Tuhan satu-satunya yang kau miliki. Amin Bapak Ibu? Amin. Makanya yang namanya persoalannya pasti bukan persoalan biasa, persoalan yang luar biasa. Persoalan yang apa? Persoalan yang apa? Luar biasa. Sampai Anda nyerah, sampai Anda terpojok. Sampai saudara ditinggalin sama semua orang. Sampai tua Anda gak punya andalan apapun. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara berpengalaman dengan dia. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau dalam persoalan bilang gini, dokter angkat tangan, bagus, aku akan lihat Tuhan turun tangan. Selama dokter belum angkat tangan, apa-apa, dokter hebat, apa-apa, obat manjur. Amin saudara. Ya, kadang-kadang semua dilepas, supaya saudara dan saya punya pengalaman dengan Tuhan. Ya, karena engkau keluar harus jadi saksi. Kan saudara diutus dalam dunia ini, jadi saksi bukan? Saksi itu artinya yang melihat, yang mendengar, yang mengalami. Saudara mau enggak diajar berenang sama seorang guru yang tidak pernah berenang? Mau? Mau? Hah? Wah teorinya bagus, keren. Ini gini nih, sudutnya, ininya. Terus ditanya, Pak, terima kasih ya. Iya, bagus loh pengajarannya. Iya, Bapak pernah berenang enggak? Itu yang saya belum. Gimana kira-kira? Percaya situ. Guru berenang harus pernah kelelep. Supaya dia bisa kasih tahu saudara, gimana caranya kau pas lagi kelelep. Harus pernah hanyut. Supaya dia kasih tahu saudara bagaimana caranya survive kalau engkau lagi hanyut. Makanya hamba-hamba Tuhan hidupnya gak mudah, yes. Gak kemudian dia diproteksi supaya gak ada persoalan, enggak. Justru dibiarkan. Yesus aja sebelum melayani taruh di padang gurun supaya dicobai kok. Iya apa ya? Amin. Seorang pengajar harus teruji. Seorang pengajar jangan cuman punya teori, tetapi harus punya pengalaman dengan Tuhan. Saya seorang dosen, murid-murid saya, mahasiswa sering tanya, Pastor kalau saya lihat khotbah yang di YouTube, yang ini, Pastor berapa lama tuh persiapannya? Terus saya ini gak pernah nyiapin khotbah, gak pernah Bapak Ibu. Yang di depan saya ini Alkitab, saya gak punya catatan khotbah.
just in case kalau nggak ada di sini. Karena buat saya persiapan khotbah itu adalah kehidupan hari-hariku. Yang kuceritakan sama saudara adalah pengalamanku. Amin, saudara? Amin. Ya. Tuhan itu nyata, Pak. Tuhan itu harus jadi pengalaman buat saudara dan saya. Jangan cuma sekedar teori. Saya bisa bikin khotbah, apalagi hari ini. Lu suruh bikin chat GPT. Suruh AI bikin khotbah, poin-poinnya ininya. Ada Bapak Ibu. Tapi apakah itu yang saudara mau dengar? Enggak, yang kau mau dengar dan kau harus dengar adalah pengalaman dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-32. Makanya persoalan itu baik di dalam Tuhan karena dengan persoalan kau punya pengalaman. Waktu kau punya pengalaman, imanmu bertumbuh. Engkau bukan sekadar orang yang senang mendengar kesaksian atau pandai menceritakan kesaksian orang, tetapi engkaulah sumber kesaksian itu. Amin Bapak Ibu. Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Alright, kita baca yuk. 2, 3. Apa katanya? Isi sarangnya melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah apa Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing. Saya nggak pernah ngerti ayat ini, saya nggak pernah ngerti. Satu kali saya nemenin anak saya yang nomor 3. Namanya Ezra, jadi anak saya perempuan, laki. Ini anak kandung ya. Tapi saya punya anak di luar nikah juga, 22 orang. Saya hari ini ditemenin sama anak di luar nikah. Boleh berdiri nggak anak-anakku di luar nikah? Mereka dari kecil sama saya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, anak saya yang nomor 3 itu Ezra, laki. Kalau dia lagi nonton, dia lagi pegang remote TV, nggak ada yang bisa nemenin. Nggak ada. Kenapa? Karena channelnya itu nggak umum. Channelnya menurut kakak-kakaknya itu aneh. Karena dia cuma suka channel binatang atau channel otomotif. 2 aja channelnya dia. Dan dia bisa lihat binatang itu kanan kiri, lumba-lumba, berenang kiri, berenang kanan. Itu bisa seharian. Dia senang sekali sama yang namanya hewan. Dia amati, hobinya apa? Reptil. Kakaknya paling geli sama yang namanya ular. Sementara Ezra sukanya ular. Sampai dia bilang, lu pelihara di rumah, gua potong kepalanya gitu katanya. Oh ibu gitu. Saya nemenin dia. Ya gara-gara nemenin dia, saya jadi tahu banyak mengenai hewan. Salah satunya, saya pernah lihat semut kawin. Pernah nggak ada yang lihat semut kawin? Hah? Pernah lihat semut kawin nggak? Saya tuh sampai bingung loh, ada loh yang ngeliput semut kawin. Padahal itu semut waktu dia kawin, nggak nyebar undangan Pak. Siapa yang tahu itu semut kapan kawinnya, di mana nggak tahu. Tapi ada yang bisa ini. Nah, satu kali ada liputan mengenai Raja Wali dan itu unik. Dan itu relate ternyata sama ini. Kenapa? Raja Wali itu katanya kalau bikin sarang minimum 40 meter. Sarangnya itu tingginya. 40 meter itu sekitar 12 lantai atau 13 lantai. 40 meter Bapak Ibu. Itu minimum. Jadi makanya kalau Anda cari yang namanya sarang Raja Wali di pohon mangga saudara, pasti nggak ada. Itu sarang emprit yang ada saudara. Itu sarang burung gereja yang ada, pasti. Tapi pasti nggak ada, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, itu belum cukup. Kenapa ya 40? Dia bilang, that's a reason. Ada alasan kenapa 40 meter. Karena Raja Wali itu, induk Raja Wali itu kalau dia kasih makan anaknya, dia pelihara, dia lindungin. Tetapi dia akan mulai hitung bulunya. Waktu bulunya sudah lengkap,
maka induk Raja Wali akan melakukan apa yang ditulis dalam Alkitab. Dia acak-acak sarangnya, dia tendang anaknya keluar dari sarang dan anak itu jatuh ke bawah. Makanya dia perlu 40 meter. Waktu anaknya jatuh, si induk punya kesempatan untuk keluar dari sarang, dia terbang, melayang-layang di atas anak-anak. Dia tangkap sebelum kena tanah, dia bawa ke atas. Hari saat ini, yang kali ini bukan 40 meter, bisa 100, 200, 300. Burung Raja Wali itu terbangnya tinggi Bapak Ibu. Saya pernah pribadi ditabrak pesawat saya, ditabrak kacanya sama burung Raja Wali. Di ketinggian yang gak normal. Biasanya di bawah 10.000 baru ada kemungkinan, 10.000 kaki, baru ada kemungkinan untuk kita kena yang namanya bird strike atau ditabrak sama burung. Ini saya ditabrak di 13.200 feet. 13.200 kaki, itu di atas ketinggian. Begitu buah kena kaca retak. Begitu kena, gitu, kan ada darahnya tuh. Co-pilot saya pakai iseng nanya lagi, apaan tuh Cap? Apaan tuh? Ya saya bilang ya burung lah, masa Superman gue tabrak. Lo yang enggak aja. Lo tiba-tiba gatot kaca, lagi terbang kita tabrak. Burung, Bapak Ibu, 13.000. Ditarik itu anaknya naik. Mungkin si anak gak ngerti. Waktu dia sampai atas, diapain anaknya? Disayang-sayang. Dilepas lagi di 100 meter. Dia buang lagi. Wah, anaknya turun. Dia mulai belajar ngepak-ngepak sayapnya supaya nggak mendarat dengan keras. Dipegang lagi, belum bisa. Naikin lagi, lebih tinggi lagi. Lepas lagi. Mungkin waktu dia lepas anak-anaknya di atas dilepas. Wah, dia kan bingung, dia nyanyi Ibu Tiri gitu kira-kira. Dia gak ngerti, Mak lu kenapa? Kemarin lu begitu baik, lu lindungin gua, kok sekarang begini? Allah kita seperti itu. Amin. Anda bisa bayangin, Raja Wali gak dididik begitu. Itu anak Raja Wali, gede. Gak jadi Raja Wali, jadi ayam Bangkok Bapak Ibu. Gede, tapi gak bisa terbang. Coba lihat kiri kanannya, tanya, lu ayam Bangkok apa Raja Wali? Kalau engkau Raja Wali ya didikannya begitu. Amin, saudara. Amin. Ya, waktu engkau ada dalam persoalan, percayalah Tuhan sedang membentuk knowledge saudara. Sedang membentuk orang yang diajar dengan luar biasa. Dia akan menjadi orang yang kuat. Dia akan menjadi orang yang pandai. Setuju sama saya? Bangsa yang pandai di muka bumi ini bangsa apa? Israel. Tahu nggak saudara? Saudara kalau jadi bangsa Israel belum tentu kuat. Karena itu bangsa yang nggak besar negaranya dan dia satu-satunya bangsa yang berdiri dan hidup di antara musuh-musuhnya. Ini Mazmur 23. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Amin, saudara. Itu bangsa Israel. Karena dia begitu terjepit, hari ini dia proklamasi berdirinya State of Israel. Besoknya Pan Arab langsung menyerang mereka. Dan hebatnya menang lagi dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bangsa yang pintar lagi bangsa apa namanya? Jepang. Anda kalau jadi bangsa Jepang gak gampang hidup. Gak besar area hidupnya, gak besar negaranya, sana sini gunung berapi, dan dia ada di lempengan-lempengan bumi. Makanya buat dia yang namanya gempa bumi itu adalah sebuah keseharian. Dia gak kayak kita kalau ini, saya pernah khotbah di Hokkaido, saya ingat sekali. Lagi khotbah begini, tiba-tiba goyang. Duk. Kan kita panik ya. Itu pas saya lihat jemaat kayak gini nih. Kayak gak ada apa-apa. Baru pengerja di depan, oh iya, ini orang Indonesia. Pastor, gak apa-apa.
Apaan tuh tadi? Biasa Pastor, gempa bumi. Coba itu terjadi di sini, GPN. Halo? Hah? Ini jemaat hilang. Iya kan? Hamba Tuhannya duluan. Iman mah iman, kalau masalah mati hidup kita duluan. Bapak Ibu, ngerti ya? Di sana dia bersahabat, dia harus ngerangkul, dia harus hidup berdamai dengan yang namanya bencana alam. Makanya semua teknologi yang namanya teknologi anti gempa, kita diajarin sama orang Jepang. Cara ngukur typhoon, badai, pakai yang namanya Fujita scale. Anda kenal itu yang gelombang yang besar itu namanya apa? Hah? Apa? Tsunami. Kenapa namanya tsunami? Itu artinya gelombang besar. Ombak besar. Tsunami. Kenapa tsunami? Karena mereka yang terlalu familiar dan mereka yang mempublikasikan kepada dunia ada gelombang yang besar. Itu namanya apa? Karena pertama terjadi di Jepang. Coba itu terjadi di Garut, itu gelombangnya cecep. Cecep! Gitu. Tapi dengan kesulitan, mereka menjadi bangsa yang pandai. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Mohon maaf nih, ngaca ke bangsa kita yuk. Gara-gara Kus Plus bilang apa? Bukan lautan, hanya kolam susu. Tongkat dahan jadi ini bangsa kita. Tapi bangsa kita cuman mampu sebagai konsumen. Sedikit sekali kita punya yang namanya penemu. Kenapa? Karena kita nggak ngerasa itu perlu. Tapi kalau di bangsa-bangsa yang sulit, mereka punya banyak ilmuwan. Mereka terus mendalami gimana caranya supaya bencana atau kesulitan itu tidak menghancurkan kita. Mereka bersahabat dengan kesulitan Bapak Ibu. Amin. Amin. Iya, salam kanan kiri. Makanya jangan cengeng. Biar lo jadi orang pinter. Amin. Nah, iya. Dia shape your faith. God will shape your knowledge. Itu tujuan daripada kesulitan yang Tuhan tempatkan. Dan yang ketiga, Amsal 17 ayat 17 ya Bapak Ibu. Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Kita baca sama-sama 2, 3. Apa? Dan menjadi seorang saudara dalam, yang ketiga. Apa yang kau akan dapat? Berkat apa itu namanya? Sahabat. Katakan sama saya. Katakan sama saya. Sahabat itu susah dicari kalau Anda lagi posisinya di atas. Kalau Anda lagi kantong tebel, badan sehat, Anda lagi bisa traktir-traktir orang, Anda cuman punya yang pura-pura sahabat. Engkau akan dikerumuni oleh begitu banyak orang, dan orang-orang itu sebetulnya bukan sahabatmu, pura-pura temen. Ntar kalau lu susah, itu orang-orang hilang Bapak Ibu. Nggak ada yang sama kita. Pergi. Waktu saya lagi di atas, banyak sekali orang yang mengaku anak rohani saya. Tapi Tuhan izinkan saya ada dalam pergumulan. Tuhan izinkan saya ada di titik nadir. Bahkan mereka berkata, apa untungnya kita kenal dia? Merasakan itu? Saya ngerasain Bapak Ibu. Saya ngerasain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi buat saya, itulah yang namanya proses. Karena sahabat sulit. Oh kalau Anda lagi jadi dirut, Anda lagi jadi punya Anda lagi kantongnya lagi tebel. Semua orang juga mau jadi teman saudara. Iya gak? Iya gak? Iya, tunggu Anda susah. Begitu Anda udah jadi orang susah. WA udah centang biru gak dibales. Hah? Iya gak? Anda udah jadi fakir miss call. Tahu fakir miss call gak saudara? Lo tau fakir miss call gak? Pulsa tinggal 500 perak. Beli paket gak bisa. Satu-satunya miss call doang. Berharap ditelepon balik. Ditelepon lagi gak?
Dia lihat handphone, elah sih ini orang susah. Nggak bakal diterima dan nggak bakal ditelepon balik. Kenapa? Ya karena Anda lagi susah. Tapi kalau Anda lagi jadi pejabat, Anda lagi jadi orang hebat, belum telepon udah diangkat saudara. Bro, mau telepon gue ya? Iya gitu. Mau telepon gue ya? Kok tahu? Feeling. Jelah, lapet. Amin. Bapak Ibu yang kayak begini-begini nih, itu disingkirin sama Tuhan. Melalui apa? Melalui kesulitan yang hari itu ada dalam hidupmu. Supaya engkau tahu siapa sahabat-sahabatmu. Orang yang tetap ada bersama dengan kita. Orang yang tetap bergandeng tangan dengan kita. Orang yang tetap berdoa bersama dengan kita. Amin saudara. Begitu nanti engkau diizinkan Tuhan di lambung naik kembali. Ingat dengan siapa engkau harus berbagi kehidupan itu. Setuju sama saya saudara? Jadi hari ini God will shape your faith melalui kesulitan. God will shape your knowledge melalui kesulitan. And God will shape your community melalui kesulitan. Doa saya, adapun hari ini badai sedang kau alami. Ingat, badai itu pasti berlalu. Tidak ada yang kekal dalam dunia. Kebahagiaanmu gak kekal, persoalanmu juga tidak kekal. Persoalan akan Tuhan pakai hanya untuk memproses saudara menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Jadi kalau dikirimin paket ada tulisannya persoalan, diapain? Unboxing supaya engkau terima berkat-berkat yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Banyak hal yang gak sesuai dengan keinginan kita, rencana kita, itu biasa. Tapi bukan berarti Tuhannya gak ada. Amin saudara. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jemaat saja angkat pujian ini, katakan walaupun gunung jadikan lagu ini doamu Bapak Ibu. Apapun badaimu, apapun musim hidupmu hari ini, tetaplah imanmu, tetaplah sukacitamu. Haleluya. Yes. Kalau lagu ini doamu, engkau boleh angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang perlu pertolongan Tuhan, angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Bapak lihatlah mereka. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Yang paling meriah, haleluya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun
Kalau kami ada masalah, kalau kami ada persoalan, kalau badai itu masih ada, kalau persoalan itu belum selesai, bukan karena engkau nggak mampu, bukan karena engkau nggak setia, bukan karena engkau ingkar janji. Yang aku percaya karena engkau belum selesai dengan kami. Proses harus terus terjadi. Bapa, hamba-Mu berdoa, apapun badai mereka hari ini Tuhan, umat-Mu ini adalah umat yang kuat. Umat yang bertahan, umat yang tetap percaya, iman mereka dalam persoalan mereka enggak akan pernah gugur. Sukacita mereka tetap. Aku serahkan dan meletakkan umat ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Bapakku, aku berdoa, kiranya Bapa tangan Tuhan hari ini terhedang atas mereka. Kekasih Kristus, permata hatinya Kristus. Pulang ke dalam keseharian-Mu. Ibadahmu enggak selesai, persekutuanmu sudah usai. Persembahkanlah tubuhmu jadi persembahan hidup, kudus berkenan kepada Tuhan. Kemanapun kau pergi beribadahlah kepada Tuhan dengan tutur katamu, dengan disiplinmu, kinerjamu, perbuatan-perbuatan baikmu. Biarlah melalui engkau nama Tuhan dipermuliakan dan tidak dipermalukan. Melalui engkau pribadi Yesus dikenal. Arahkanlah hatimu, imanmu, terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan daripada Roh Kudus menjadi bagianmu mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami ucap syukur, umat percaya, umat diberkati katakan, amin. Ibadah telah selesai, sampai bertemu lagi. sebagai persembah.